Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku pengen kaya! Di sebuah rumah yang jauh dari kata KPR apalagi hasil tapera, terdapat sepasang suami istri yang berbatang namanya Galih sedangkan istrinya bernama Yuli. Yuli adalah perempuan yang sangat begundal karena entah kenapa udah tahu Galih miskin malah mau menikah dengannya, tapi pas udah nikah malah ngeluh akan ekonomi, kan kocak anjing. Lo kalau matre pas pacaran jangan sama orang miskin lah. Noh, cari sugar daddy. Setiap hari kerjaan Galih meneruskan warisan nenek moyangnya yaitu nelayan, tapi nggak semua nenek moyang adalah nelayan. Contohnya yang duduk di gedung gladiator, nenek moyangnya mungkin koruptor. Anjas. Tak berselang lama datanglah si gundul ini ke sana yang kedatangannya sudah jelas untuk menawarkan sandal peninggalan Abu Jahal. Karena di Wakanda ini berjualan hal-hal prasejarah begitu gacor, dan selain jualan benda prasejarah, Saitama Percy Bulking ini juga menawarkan Galih pinjaman uang, namun Galih malah menolak. Ini orang udah miskin, sombong banget lagi. Ya, masalahnya dia kagak bisa bayar, Bambang. Tapi jejak si gundul lodon ini tetap memaksa Galih agar mau meminjam uangnya yang katanya tanpa bunga, sehingga akhirnya Galih pun menerima pinjaman senilai 2 juta. Rentenir tanpa bunga mana bisa hidup, Bang. Nah, malam harinya si gundul ini pun cerita ke temannya yang gondrong doang nyopet kagak, di mana babang ini menyuruh temannya untuk mendapatkan tanda tangan Galih di atas kertas persetujuan hutang piutang plus bunga yang big size tanpa ketahuan oleh Galih. Yo, gini toh cara nge-cheat kalau kerja jadi rentenir. Keesokan harinya ada pengumuman dari Pak RT kalau ia akan membentuk tim Avenger untuk melakukan fogging ke rumah-rumah warga. Sehingga melihat kesempatan itu, babang gondrong panggil aja Andika tanpa kangen band ini langsung mengambil tugas sebagai orang pencari tanda tangan bagi rumahnya yang bersedia untuk di fogging. Kok di rumah gue gak perlu tanda tangan ya? Di sisi lain Galih pun udah ditunggu oleh Andika dengan surat kematiannya. Karena tanpa perlu membaca terlebih dahulu, ya biasalah SDM kita minat bacanya kurang. Galih pun menandatangani surat tersebut yang sudah jelas-jelas berisikan materai 10.000. Gua tahu sekarang penyebab Galih miskin. Minat bacanya kurang, logika pun gak ada anjing. Mana ada surat persetujuan fogging make materai? Kemudian di sebuah rumah NPC ada kalangan mama yang lagi gibah tentang peng-open waran COC-nya kemarin malam. Di sana juga ada Yuli yang merasa iri melihat para mama yang lain begitu sultan penampilannya, apalagi Teh di COC-nya udah bisa membuat naga yang dikerjakan pakai gem. Alhasil Yuli pun langsung pulang memaki-maki suaminya karena ia ingin hidup seperti teman-temannya tapi malah dapat suami zong seperti Galih. Bahkan Yuli juga memberikan tutur rahayunya bagaimana cara menjadi kaya raya. Kamu itu kurang kerja keras, makanya kamu gak pernah kaya. Anjas, ya mau gimana lagi? Hidup lagi susah, istri malah jadi ibu rumah tangga bukannya ikutan nyari kerja. Di hari itu juga Galih yang baru pulang kembali melaut dan berhasil mendapatkan ikan yang banyak seperti contohnya ikan lele laut. Lele laut. Kali itu datanglah seorang NPC random yang tiba-tiba ingin memborong ikan milik Galih sehingga ia pun gacor dalam sehari mendapatkan uang senilai 2 juta. Anjas, sehari melaut 2 juta. Tapi Galih kenapa kagak kaya-kaya cuy? Dengan mic clip on yang digantung di amandalnya, Galih pun berkata kalau ia akan membelikan istrinya perhiasan dari uang ini. Buset dah, pantesan aja kagak kaya-kaya. Gacor dikit shopping. Sebelumnya bekerja, kini Galih langsung menghadiahkan istrinya cuan yang berlebihan sampai istrinya tersakneskan dan segera mengajak Galih ke toko perhiasan. Namun baru aja mau shopping party, datanglah si gundul lodon ini ke sana untuk menagih hutangnya plus bunganya. Awalnya Galih pun tak percaya, tapi ketika babang ini mengeluarkan surat saktinya. Ini, baca. Bapak sudah tanda tangan di atas materai. Segini jelasnya loh, bisa-bisanya kemarin malah tetap ditanda tangan. Galih pun seketika bagong dan mengingat kalau ia telah tanda tangan surat yang diberikan oleh Andika. Di sana terpaksa Galih memberikan uang hasil penelayanannya sehari untuk melunasi hutangnya. Sampai pada akhirnya Yuli pun gagal memakai emas di tangannya. Dan yang lebih membuat Yuli terkena mental di atas orang berpenyakitan mental ketika ia menerima sebuah telepon dan kabar kalau bapaknya udah terbenet dari dunia. Kamu kenapa kok nangis? Bapakku meninggal. Meskipun terlihat begundal tapi kehilangan bapak, Yuli bisa nangis juga ya. Keesokan harinya pemakaman si bapak pun udah selesai dilakukan tanpa efek JJ brutal karena mungkin bapak Yuli bukan kaum begundal gandul. Dan tak berselang lama datanglah seorang NPC membawakan surat wasiat untuk Yuli dan saat dibuka oleh Yuli, Yuli pun auto full sembriwing. Dimana besoknya ternyata wasiat tersebut berupa sertifikat rumah yang kini udah sold out dibeli oleh Babang Tampan dan Berani ini dengan harga yang murah meriah karena kebetulan diskon 10-10 mega sale.
Kemudian dengan uang itu Yuli katanya akan membelikan dirinya full perhiasan mulai dari gelang, kalung sampai ke giginya akan dimodif menjadi emas. Lalu dari luar terdengar suara NPC kesusahan datang. Anak saya kena DBD masuk rumah sakit. Hasil Yuli pun punya ide bisnis baru dengan berjualan uang seperti yang dilakukan oleh Saitama Percy Bulking. Bahkan Yuli tak segan-segan mematok bunga di luar akal sekaratul maut yaitu 10% dan akan terus bertambah sampai si peminjam melakukan penguastetan secara mandiri. Emang bisnis jualan uang paling menguntungkan cuy. Apalagi jualan kursi jabatan, kok malah ke sana. Melihat kebegunalan istrinya yang hampir mirip babang rentenir yang botak itu, membuat Cangkem Galih langsung menasihatinya meski masuk kiri keluar kanan bagi Yuli. Apalagi seluruh bencana alam pun terlihat di hari itu juga yang entah babang editor ikan terbang dapat footage adegan tersebut dari mana. Nah malam harinya Yuli kembali kedatangan seorang bapak-bapak NPC. Maaf Bu, saya mau pinjam uang buat sekolahkan anak saya Bu. Di sana belum ditemukannya bank atau koperasi kah? Karena banyak yang ngutang ke Yuli, kini Yuli bisa tampil wow di kalangan teman-temannya. Bunga hasil hutang tersebut dipakai shopping-shopping oleh Yuli, sementara hutang pokoknya diputar lagi untuk dipinjamkan ke para NPC. Anjas, bagus juga ya bisnis ginian. Bu, katanya sekarang sering minjemin uang ya? Boleh dong saya pinjam. Ada lagi yang minjam cuy. Tanpa basa-basi dan tanpa tanda tangan perjanjian, si Yuli langsung memberikan 4 juta sedangkan emak ini malah mau-mau aja bunganya 40%. Yang pastinya suami emak ini udah merasakan firasat yang buruk di tempat kerjanya. Nah 1 minggu kemudian Yuli kini tinggal menagih hutang ke para NPC ternak uang bos. Tapi kalian tahu kan apa jawaban penghutang? Aduh. Maaf ya Bu, jangan sekarang, uangnya belum ada. Itu dia. Namun Yuli yang lebih galak dari penghutang, ia pun dengan barbar mengunboxing dompet emak ini, mengambil sadanya dan sisanya akan ditagih hari berikutnya. Tumben. Biasanya galaan yang ngutang. Di sisi lain ada babang yang lagi mengeluarkan ulti zilongnya sampai tak sengaja menabrak Yuli. Babang ini ternyata teman Yuli yaitu Satria yang pernah dekat dengan Yuli namun harus pisah karena suatu alasan yang klasik yaitu pengangguran. Sampai sekarang juga aku masih nganggur. Anjas, konsisten terus bang, bentar lagi masuk on the spot. Setelah beberapa hari comeback ke hati Yuli, kini Satria bisa melunasi utang-utangnya sampai membuat pemilik warung terbagongkan nomor 7 bisa bikin melongo. Memangnya kalau punya duit itu harus kerja? Bener juga sih, ada yang rapat tidur aja rekeningnya bisa bengkak. Cueks. Dan 1 bulan pun berlalu, hubungan gelap mereka pun semakin lancar. Bahkan Yuli merekrut Satria menjadi builder tukang pukul yang siap melakukan tinjuku tak pernah meleset jika ada yang tak mau bayar hutang. Sehingga mendengar itu Satria langsung gas menancap gas menuju para nasabahnya dengan motor dari planet Namex. Keesokan harinya Satria yang begitu barbar dalam menagih, ia pun tak segan mengambil motor para nasabahnya yang minta digedik sebagai pelunasan hutangnya, di mana kejadian ini dilihat secara live streaming oleh Galih melihat istrinya gandengan dengan manusia berbatang lain. Di malam harinya bukannya cemburu yang ada Galih malah minta disiapin makan tapi menunya malah angin. Kan kata kamu sendiri yang bilang kamu makan uang riba. Kok kamu kayak gitu sih Yul? Kok kamu gitu sih Yul? Padahal aku cuman sok bijak aja. Aslinya aku juga mau makan uang riba apalagi haram. Begitulah isi hati Galih sebenarnya. Ketika hari udah berganti warna, kini Galih memberikan kelas gratisnya ke para minion kampung untuk jangan minjam uang ke istrinya karena itu perbuatan riba. Hilih. Giliran istri masak pakai uang riba digaskan juga kan bang? Tapi kelas itu dilihat oleh Yuli dan Satria dari kejauhan, sehingga membuat Satria merekomendasikan Yuli untuk mengakik Galih dari kehidupan. Mengingat hubungan gelap mereka semakin gelap, maka untuk mencari puncak keterangan harus ada kejelasan seperti contohnya nikah three again. Nah di hari itu juga Satria mulai memodif perahu Galih dengan memasangkan turbo sekalian melubangi beberapa bagian. Alhasil saat perahu itu digunakan untuk meneruskan usaha nenek moyangnya, tiba-tiba air pun masuk ke dalam membuat perahu itu kebocoran. Lah sebelum dipakai kok gak kerasa perahunya bocor? Kocak gaming anjing, masa kagak ngerasa ada remesan air? Sampai pada akhirnya adegan ala-ala Titanic Percy Light pun harus terjadi. Galih tenggelam dari peradaban tanpa ditolong oleh siapapun. Keesokan harinya Galih pun ditemukan seperti ikan dugong di pesisir pantai oleh 2 minion yang hendak melakukan mancing mania. Mantap. Sedangkan Yuli ia mencari Galih ke pantai karena tak juga kunjung pulang. Lah katanya mau di-delete, ngapain masih dicariin? Setelah lama tak sadarkan diri, akhirnya Galih kembali masuk ke wallpaper lumba-lumbanya ketika Pak RT menambahkan billing kehidupannya dan akhirnya pemandangan Windows XP pun terlihat.
Di sana Galih pun diberitahu kalau sepasang kakinya di-ban untuk beberapa menit akibat berkata kasar yang kemudian Galih menceritakan asal-usulnya dari kampung seberang yang hanyut akibat terkena ulti Kadita. Lagian udah tahu jadi nelayan tapi kagak bisa renang. Nah malam harinya Galih yang belum pulang, dua orang minion pun memberikan teka-teki kemana perginya Galih berupa puing-puing kapal tempur dengan tenaga torpedonya. Hasil dengan wajah seperti dobleh, Yuli pun langsung pura-pura kalau ia tak siap menjadi janda yang padahal aslinya rahim kuanget doang. Saat dia udah siap untuk meminang si Yuli, anjas percocok tanaman. 1 minggu kemudian Galih pun akhirnya udah dalam perjalanan menuju pulang yang katanya saat sampai ia akan mengecas istrinya sampai puas. Namun satu hal yang ia tak tahu kalau istrinya lagi pacaran dengan babang begunal ini. Terlebih lagi saat itu Satria merekomendasikan Yuli untuk membeli rumah baru agar saat menikah nanti rumah mereka tak terlihat seupai. Singkat cerita, akhirnya mereka udah check out rumah gedongan khas ikan terbang dengan full isinya seperti patung kuda lumping yang futuristik ini. Di sana mereka pun udah bisa bebas mau ngapain aja meski belum sah menikah. Kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Anjas, ngapain tuts? Namun baru aja full akan kesangmbrutan, sebuah badai torpedo pun muncul menandakan Bobo Boy Topan sedang murka, bahkan sampai melakukan peng-smackdownan ke arah Yuli. Ketika Yuli ter-smackdown, Satria pun akhirnya bahagia, bahkan ia sampai lupa kalau rumahnya lagi dilanda angin topan, bisa-bisanya AFK di sana. Kemudian Satria kabur dari sana sambil membawa tas milik Yuli meski tak tahu password pin ATM-nya tapi uang cash-nya begitu gacor. Lalu Satria menargetkan pergi ke desa seberang untuk memulai aksinya lagi mencari wanita yang gampang dibuat baper untuk diajak berselingkuh dan diutamakan wanita yang memiliki cuan berlebihan. Sebenarnya sih aku nggak cinta sama kamu. Aku cuma cinta uang kamu dan perhiasan kamu. Beginilah guys, kalau di dalam kandungan pengennya anak perempuan pas keluar, cuman sifat materinya doang yang terrealisasikan. Dengan menggunakan kapal random, Satria langsung melakukan pelayaran menuju Samudra Atlantik sambil diiringi backsound kebahagiaan dari cangkemnya. Yuli, selamat tinggal Yuli. Itu dia. Dimana baru sampai ke tengah, perahu yang digunakan Satria mengalami kebocoran, lupa ditambal memakai cita-cita dino kuning. Dino kuning. Hasil sebuah sirip hiu pun terlihat saat Satria berenang yang dapat dipastikan ia wasted dijadikan konten mukbang oleh Tan Boy Kun dari habitat yang berbeda. Kembali ke rumah Yuli, ia ditemukan udah terkapar di setubuhi plafon dan saat dibawa ke rumah sakit tentunya kata maaf langsung terucap. Maaf Pak, ibu ini kondisinya sangat kritis. Ya elah, gua kira maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Akibat tadi temukannya BPJS pada zaman ini, Yuli pun harus dipulangkan karena tak memiliki uang untuk berobat. Terlebih lagi penyakit Yuli yang begitu aneh, cuman bisa bengong mematung tanpa berkedip layaknya terkena stun Moskov. Bahkan cuman bisa berbicara melalui toa yang dililitkan di pita suaranya. Aduh, badanku sakit semua, tapi seluruh tubuhku kaku. Azab macam apa ini? Malain kundang Persi Woman kah? Beberapa hari kemudian si Yuli kondisinya masih sama, cuman bisa rekol-rekol dalam kasur doang. Ini si Galih kapan nyampe-nya dah? Karena tak bisa menutup mata, otomatis Yuli tak bisa tidur berhari-hari meski kondisinya sangat ngantuk seperti para elit nasional yang tidur saat rapat. Cuman Yuli modenan ngantuknya, ya kalau mereka enggak. Bodoh amat, rapat bobo cantik lebih enak. Tak berselang lama, Yuli pun dihampiri oleh malaikat kematian dengan membawa pecut. Anjas, serasa lagi naik kuda lumping. Awalnya Yuli ini ingin dijadikan budak Mesir, namun setelah dipikir-pikir lebih baik dipecut sampai sembelit dan melilit. Sakit! Karena udah 1 jam berlalu, si Yuli masih dipecut non-stop oleh kameramen yang gue kira adalah malaikat kematian. Kali ini kameramen nampaknya sedikit psikopat cuy. 1 minggu pun berlalu, kini kondisi Yuli masih sama yang gue cuman mikirnya, ini bokernya gimana anjing? Begitu juga dengan para warga yang kini udah makin mengeluh mengurus begunal Yuli ini yang tak kunjung juga wasted. Karena mereka nampaknya sedang taruhan sisa umur Yuli yang menang dapat jatah kursi di gedung gladiator sedangkan yang kalah harus lockout dari bumi. Nah selang beberapa menit setelah para mama pulang buat ceboin anaknya yang depan gapura tetangga, datanglah Galih dengan skin kaki sengkuninya yang kaget melihat Yuli. Begitu juga dengan Yuli terbagongkan melihat suaminya ternyata masih hidup. Kalau dulu sih astagfirullah, kalau sekarang mah alhamdulillah.
Tak berselang lama, para warga pun juga datang ke sana untuk memberitahu kenapa istrinya bisa seperti sekarang akibat kalau Yuli ngejelasin dirinya kenapa cuman terdengar suara seperti orang tak memiliki cangkem. Malam harinya si Galih dengan senantiasa merawat Yuli meski menyuapinya sangat susah. Bahkan Galih merawat Yuli sampai 6 bulan lamanya. Buset dah, kagak minat wasted apa orang ini ya. Namun beroja gue bilang seperti itu, tiba-tiba petir pun menyambar membuat Yuli tiba-tiba seperti orang setruk dan mengambil ancang-ancang yang kemudian langsung wasted. Lah, dengar suara petir malah wasted? Tahu gitu download backsound petir aja dari kemarin anjing. Nah, singkat waktu ketika ingin mengafankan woman begunal ini, tiba-tiba kain kafannya selalu kurang dan anehnya lagi, udah tahu kaki Galih kayak gitu malah disuruh beli kain kafan. Meski udah diganti, kain kafannya tetap kurang, tapi ada tapinya nih. Saat para warga berdoa bareng-bareng, bim salah bim, kain kafannya pun tiba-tiba cukup untuk mengafankan si Yuli di luar ekspedisi cuy. Gua percaya sih hal mistis, tapi nggak gini juga cuy. Kemudian saat mereka berangkat ke pemakaman, terlihat kameramen begitu effort terbang untuk mengambil adegan ini, yang dimana penerbangannya harus terhenti saat sebuah badai petir melanda daerah sana, membuat mereka tak bisa melihat akibat pasir yang berterbangan dan lagi-lagi, aduh. Ini kenapa ada adegan kucing berantem anjing? Ceritanya lagi ada badai tapi bisa-bisanya editor nyelipin adegan kucing berantem. Setelah badai pasti berlalu, kini mereka akhirnya sampai di pemakaman yang letaknya ada di pesisir pantai. Ini gabut bener bikin pemakaman di sini. Ketika akan mengangkat jenazah Yuli, para warga pun mengeluh akibat saking beratnya Yuli, terhitung berat badan beban hidup include dengan dosa-dosanya. Namun setelah membacakan doa, akhirnya jenazah Yuli bisa berkurang beratnya, sehingga mereka bisa mengubur Yuli dengan layak. Meskipun selesainya pemakaman Yuli, ternyata builder pemakaman memasukkan sebuah mic clip on di dalam liang lahat Yuli. Jadinya kita pun bisa mendengar suara Yuli ketika di neraka. Review suara neraka cek.